Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senang dengan channel ini. Memberikan informasi penting yang belum Anda ketahui. Berbagi ilmu itu sangatlah bermanfaat khususnya yang belum mengetahuinya. Salam hormat dari saya. Semoga Anda sekeluarga diberi kenikmatan beserta umur yang panjang, dimudahkan setiap urusan dan diberi kelancaran rezeki yang berkecukupan. Kalau kalian suka channel ini, tekan tombol like, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi biar kamu dapat kabar terbaru dari saya. Mengenal sejarah dari seni membuat barang-barang dari tanah liat yang dilakukan oleh bangsa Tionghoa. Sejarah tembikar dan keramik di Tiongkok adalah salah satu yang tertua di dunia. Dimulai pada sekitar zaman prasejarah, yakni pada tahun 5000 sebelum Masehi dan sepanjang zaman perkembangannya, seni tembikar dan keramik Tiongkok pernah menjadi yang termaju di seluruh dunia, yang ikut mempengaruhi perkembangan seni dan industri serupa di berbagai negara, antara lain di Korea, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Banyak negara memiliki koleksi keramik Tiongkok kuno, terutama negara-negara di Eropa. Sejarah keramik Tiongkok ditemukan di berbagai tempat di dunia, yang menandakan aktifnya perdagangan keramik Tiongkok pada masa lalu, salah satunya banyak ditemukan di daerah negara Indonesia. Tembikar telah dibuat di Tiongkok sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Beberapa artefak perlengkapan makanan dari tembikar yang ditemukan di wilayah antara Huanghe dan Yangtze, diketahui alat-alat tersebut dibuat oleh masyarakat pertanian. Semenjak tahun 1920-an mulai banyak dilakukan penelitian terhadap tembikar prasejarah Tiongkok. Berdasarkan tempat di mana artefak ditemukan, dapat dikategorikan beberapa kebudayaan tembikar kuno antara lain. Tembikar Yangsa Provinsi Shanxi, Tembikar Lungshan Provinsi Shandong, Tembikar Gansu Provinsi Gansu. Pada periode dinasti Han, pembuatan keramik telah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya produksi keramik secara besar-besaran yang diberi ke tempat produksi dan kantor-kantor pemerintah. Pada masa ini dikembangkan teknik glasir dengan api kecil dengan bahan dasar LED dan bahan-bahan lain untuk menghasilkan warna-warna yang diinginkan, seperti hijau, kuning, dan coklat. Mengenal sejarah keramik biru putih berasal dari dinasti Tang atau Tang Chao. Wade Giles, Tang Chao, pertama 618-690 dan kedua 705-907, dalam romanisasi Wade Giles ditulis dinasti Tang, dibaca sebagai Tang, adalah salah satu dinasti Tiongkok yang menggantikan dinasti Sui dan mendahului periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dinasti ini didirikan oleh keluarga Li, yang mengambil alih kekuasaan pada masa kemunduran dan keruntuhan dinasti Sui. Keberlangsungan dinasti ini sempat terputus saat Maharani Wu Zetian mengambil alih tahta dan mengumandangkan berdirinya dinasti Zhou kedua 690-705 dan menjadi satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok. Dinasti ini berkuasa selama rentang waktu 289 tahun dengan 21 kaisar. Keramik biru putih berasal dari dinasti Tang. Pembuatannya berkembang seiring pergantian dinasti dan mencapai penyempurnaannya pada zaman dinasti Ming. Dinasti Tang dengan ibu kota di Chang'an, kini Xi'an, yang saat itu merupakan kota terpadat di dunia, dianggap sebagai salah satu titik puncak dalam sejarah Tiongkok, sebuah zaman keemasan budaya kosmopolitan. Luas wilayahnya, yang diperoleh melalui kampanye militer penguasa-penguasa awalnya, menyaingi luas dinasti Han. Berdasarkan dua sensus pada abad ke-7 dan abad ke-8, catatan-catatan Tang memperkirakan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa. Pada abad ke-9, karena kekaisaran sedang mengalami kemunduran dan tidak dapat mengadakan sensus yang akurat, diperkirakan jumlah penduduk Tang tercatat sekitar 80 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar, dinasti ini dapat mengumpulkan para ahli dan ratusan ribu tentara untuk melawan kekuatan-kekuatan nomaden yang mendominasi Asia Dalam dan Jalur Sutra. Berbagai kerajaan dan negara membayar upeti kepada Tang, sementara Tang juga menaklukkan atau menundukkan beberapa wilayah yang dikendalikan secara tidak langsung melalui sistem protektorat. Selain hegemoni politik, pengaruh budaya Tang juga terasa kuat di negara-negara tetangga seperti Korea, Jepang, dan Vietnam. Pabrik keramik kerajaan khusus didirikan di Jingdezhen pada awal pemerintahan dinasti Ming. Pabrik ini melayani pembuatan keramik untuk kalangan istana dan bangsawan selama masa pemerintahan dinasti tersebut. Berbagai teknik dekorasi dan pewarnaan ditemukan oleh seniman Ming, antara lain, Jihong,
Dacai, Chenghua, Jiaohuang, dan Wukai. Keramik putih biru Qinghua asal Jingdezhen mencapai kepopuleran pada periode ini. Pada periode pemerintahan Kaisar Wanli tahun 1573 sampai tahun 1620, ini hubungan dagang Tiongkok dengan bangsa Eropa meningkat pesat, yang memungkinkan terjadinya perdagangan keramik Ming dalam jumlah besar asal Jingdezhen ke negara-negara Eropa. Selain untuk produksi dalam negeri, pabrik Jingdezhen juga memproduksi keramik untuk dijual ke luar negeri. Industri keramik yang hancur karena perang pada periode Ming dipulihkan lagi pada masa dinasti Qing. Walaupun Wangsa Manchu menjajah orang Han, namun sebenarnya mereka sangat mengagumi budaya Han. Dalam seni keramik, Wangsa Manchu pun ikut melindungi serta mengembangkan seni keramik Tionghoa, bahkan meningkatkan kualitas serta produksinya. Produksi keramik Tiongkok mencapai masa keemasan secara berturut-turut pada periode pemerintahan Kaisar Kangxi tahun 1661 sampai tahun 1722, Yongzheng tahun 1722 sampai tahun 1735, dan Qianlong tahun 1735 sampai tahun 1796. Pada ketiga periode ini, seni maupun produksi keramik berkembang pesat. Hampir semua jenis keramik diproduksi, yang terpopuler antara lain keramik putih biru dan keramik polikrom. Ciri khas keramik dinasti Qing antara lain ditunjukkan dengan warna yang lebih cerah, sedangkan tema-tema lukisan menjadi semakin rumit. Keberhasilan penting seniman periode ini antara lain penemuan warna glasir yang semakin bervariasi. Mereka juga berhasil menciptakan kembali teknik glasir khas dinasti Song, Yuan dan Ming. Itulah sejarah singkat mengenal peradaban keramik kuno yang beredar di penjuru dunia dengan awal mula perdagangan maupun pertukaran di zamannya. Akses perdagangan keramik pada masanya banyak melalui perairan laut menuju pelosok negeri, salah satunya di Indonesia. Salam hormat dari channel Gumata, semoga bermanfaat.